Hai malam, ngobrol lagi sama gue ya, Sisi Arawati. Gue mau cerita tentang kebaikan Tuhan dan cerita tentang betapa beratnya arti kata bersyukur dan juga melakukannya itu juga sama beratnya. Tapi kalau kita melakukannya dengan benar-benar tulus kita bersyukur, itu akan indah dan ada sukacita itu yang akan Tuhan berikan buat kita, dan juga mujizat itu terjadi. Seperti beberapa minggu lalu gue berdoa di gereja, gue nangis karena gue sedih. Kenapa di saat Tuhan sudah memberkati gue tahun ini dengan luar biasa, dengan tempat usaha yang jauh lebih murah dari tempat sebelumnya, dan juga perkembangan usaha gue semakin naik, tapi gue nangis. Kenapa? Karena gue nggak mau ucap syukur, gak ada ucapan syukur di hati gue. Kenapa? Karena gue nggak mencapai target, gue malah pilih target, dan situ gue lupa Tuhan sudah memberkati gue itu luar biasa, jauh lebih luar biasa dari tahun-tahun lalu. Padahal tahun-tahun lalu itu nggak ada pandemi, tapi di saat tahun ini ada pandemi, Tuhan berkati gue luar biasa dan gue tidak mengucap syukur. Dan itu yang buat gue nangis banget. Dan hari ini gue sukacita sekali karena walaupun target usaha gue tidak sesuai dengan yang gue harapkan gitu, sampai kadang-kadang manusia itu maunya tinggi, sedangkan Tuhan itu belum mau kasih kita setinggi itu, karena Tuhan tahu level kita. Jadi Tuhan kasih yang secukupnya kamu bisa. Dan ternyata Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan kasih gue terlalu tinggi, apa yang gue targetin sekian dan Tuhan berikan, kalau gue nggak mampu, gue akan ngedrop, jatuh sakit atau nggak tahu udah segimana, dan gue akan kewalahan. Tapi Tuhan memberikan gue tepat porsinya dan tepat pada waktunya, porsinya tepat, waktu tepat, dan gue lebih baik, lebih enak gitu, lebih semangat gitu. Dan juga hasilnya juga tidak seperti yang gue pikirkan. Ternyata hasilnya itu sama seperti yang gue pikir. Kalau misalnya gue dapat target segini, hasilnya lebih tinggi lagi, ternyata sama. Maksudnya itu adalah sukacita gue lebih besar, gue lebih tidurnya lebih enak, lebih lama gitu dibandingkan kalau gue mau target yang lebih banyak. Dan juga income juga lebih baik. Sukacitanya itu yang penting, itu lebih baik, dan juga lebih bersyukurnya itu, sukacita itu lebih naik gitu. Dan juga kita bisa dimanapun kita berada, kita bisa sukacita sama semua orang. Mungkin orang-orang bisa lihat gue, kalau gue sukacitanya banyak, mungkin Tuhan memberkati gue lumayan. Enggak juga, tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi yang gue bersyukurin hari ini, gue punya kesaksian, yaitu tadi walaupun ada satu langganan kesayangan gue yang off untuk berhenti catering, tapi gue sama sekali nggak sedih gitu. Kayak wah, puji Tuhan, terima kasih Yesus, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik, gue bersyukur gitu. Sukacita itu ada gitu. Dan ternyata iblis itu memang tidak suka kita itu bersukacita pada waktu kita dalam masa kesesakan. Itu Tuhan Yesus, iblis itu tidak suka. Dan kita saat gue bersukacita, pada saat gue lihat satu langganan gue berhenti catering, gue itu disukacita biasa saja, dan terima kasih Yesus, saya bersyukur. Dan ternyata di saat hati gue bersukacita, hati gue bersyukur, dan mulut gue mengucapkannya, mujizat terjadi dalam beberapa menit. Entah kenapa tiba-tiba ada orang baru langsung bayar catering 1 bulan penuh, menggantikan orang yang tadi yang tidak jadi bayar catering. Itu luar biasa banget. Gue udah bilang sama ibu gembala tadi kesaksian, dan juga diberkati Tuhan, ada yang mau merit, dia mau pakai jasa catering, puji Tuhan. Dan Tuhan, doa saya cuma satu, saya cuma pengen hidup ini untuk menyenangkan Tuhan dan hidup untuk Tuhan saja, gak ada lain-lainnya. Hidup untuk Tuhan, untuk orang-orang yang gue sayang, anak-anak, orang tua dan keluarga, itu aja. Gak ada selebihnya, gak mikirin tentang, kata orang bilang, ya urusin tentang kebahagiaan lu sendiri. Enggak, yang penting gue bisa bahagian orang yang gue sayangin, orang-orang yang gue sayangin. Tapi dengan
Tuhan Yesus memberikan berkat-berkat kepada gue akan salurkan kepada orang-orang yang gue sayangin. Dan gue percaya semua seperti dalam Roma 12 ayat 12, kita bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa, dan kita bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ayat ke-13-nya Roma 12 ayat 13, bantulah dengan kekurangan orang-orang kudus dan selalu memberikan tumpangan. Nah, itu yang luar biasa sekali. Aminin, amin. Maksudnya itu ayat itu bener-bener wah iya ya. Yes, gue cuma yes aja dalam hati dan gue gak mau ngomong apa-apa, cuma yes. Makasih malam, sampai jumpa lagi, bye, God bless you. Hai guys, malam ketemu lagi ya, ngobrol lagi sama gua Susi Serawati. Malam ini gue mau cerita tentang, gue mau sharing aja tentang gimana kita harus bersyukur. Sebenarnya sih nggak gampang ya kalau kita bilang kita mengucap syukur dalam segala hal, karena gue tahu nggak gampang mengucap syukur dalam keadaan susah, tapi lebih gampang orang mengucap syukur dalam keadaan senang.